Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang univariat. Pertama, langkah pertama itu adalah kita ke variable view. Nah, di situ di nama kita ubah kode responden, jenis kelamin, skor berat badan menurut umur. Nah, kemudian untuk di desimalnya itu kita buat 0, lalu untuk jenis kelamin di values-nya itu kita ubah. Untuk value-nya nomor 1 itu kita labelnya adalah laki-laki, kemudian itu kita add. Dan kedua itu adalah perempuan, kita add perempuan kita add, kemudian kita oke-kan. Nah, di sini untuk measures-nya sendiri 1 dan 2 itu ada scale dan nominal. Nah, kita kembali ke data view. Jadi di sini semuanya data sudah di copy, dikepastekan ya. Nah, di sini kita akan melihat kita akan ubah data Z-score sesuai dengan ambang batas Kemenkes tahun 2020. Nah, caranya itu adalah kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita pilih baru ke transforms, kita pilih record in different frequency. Lalu di sini yang kita ubah adalah Z-score, jadi kita pindahkan ke situ. Nah, di name-nya sendiri kita buat kategori. Lalu di label itu kita buat status gizi, lalu kita change, kemudian clear all and natures. Nah, di sini kita klik range-nya. Nah, yang pertama itu adalah untuk berat badan kurang dari range-nya itu min 4 ya sampai min 3. Nah, itu kita udah masukkan data yang pertama, kita add. Kemudian data yang kedua itu ada di ambang batas min 3 sampai min 2, kita add. Kemudian yang ketiga untuk berat badan normal itu ambang batasnya min 2 sampai 1, kita add juga. Ya, kemudian yang terakhir itu yang keempat untuk resiko berat badan lebih, kita range-nya itu 1 sampai 4. Kita add juga. Kemudian kita klik continue. Lalu oke. Nah, ini dia untuk hasil kategorinya sudah muncul. Selanjutnya itu apa ya? Kemudian kita ke variable view. Nah, untuk kategori sendiri itu di values, nah itu kita buat untuk kategori pertama itu adalah labelnya itu apa labelnya, berat badan sangat kurang. Iya, kita add. Kemudian yang untuk kedua itu adalah berat badan kurang. Terus yang ketiga itu kita buat berat badan normal. Nah, yang terakhir yang keempat itu kita buat resiko berat badan lebih. Iya. Kemudian kita oke-kan. Nah, gunanya ini nanti supaya kelihatan gitu keterangannya. Kita kembali ke data view. Nah, di sini kita analyze, kita pilih descriptive statistik, lalu frequency. Nah, di sini untuk status gizinya itu kita pindahkan ke variabel ya. Jenis kelaminnya, maksudnya jenis kelamin dan si status gizi kategori tadi kita pindahkan variabel.
kemudian kita ke statistik. Nah, di sini untuk central tendensinya itu kita checklist semua ya, mean, median, match, sums, kita checklist. Nah, untuk dia descriptionsnya juga untuk standar deviasinya itu kita checklist, lalu kita continue. Nah, di sini kita oke kan. Kita tunggu hasilnya sebentar. Running dia. Nah, ini dia hasilnya. Jadi untuk jenis kelamin, frekuensi tabelnya jenis kelamin itu laki-laki ada 24, perempuan ada 26, jadi jumlah semua respondennya itu adalah 50. Ya, di sini bisa dilihat statistiknya. Min-nya 1,52, mediannya 2, standar deviasinya segitu. Nah, kemudian kita kembali, terus kita akan lihat perbandingannya ya. Kita ke analisis lagi, kita ke deskriptif statistik, lalu ke itu cross table. Nah, di sini kita pindahkan si jenis kelamin ke terus ke status gizi ke columns. Kemudian kita ke cell. Nah, di sini kita klik kolom dan total. Nah, di non-integer weights-nya itu tetap kita checklist juga ya, yang cell counts-nya. Lalu kita continue. Kemudian itu display distance juga di checklist, di oke kan. Cukup ya. Kita tunggu hasilnya ya guys, lagi running. Nah, ini dia hasil dari cross tabs-nya sendiri. Di sini kita bisa lihat untuk jenis kelamin laki-laki untuk status gizinya itu berat badan sangat kurang itu 0, berat badan kurangnya itu ada 2 orang, yang normal ada 13 itu, yang resiko berat badan lebih ada 9, dan totalnya itu ada 24. Nah, yang untuk perempuan yang berat badan sangat kurang itu ada 3 orang, untuk berat badan kurang ada 1 orang, yang normal ada 15 orang, yang resiko lebih ada 7 orang, jadi jumlahnya 26. Itu dia. Jadi total semuanya pas ya, untuk laki-laki dan perempuan dijumlahkan jadi 50 responden. Nah, kita bisa lihat di chartnya sendiri, di sini bisa lebih jelas lagi ya. Untuk berat badan kurang sendiri di laki-laki itu lebih banyak dibandingkan di perempuan ya. Kita bisa lihat. Kemudian untuk berat badan yang sangat kurang di laki-laki sendiri itu tidak ada, tetapi di perempuan itu ada, dan lumayan juga banyaknya. Nah, untuk yang berat badan normal ternyata lebih banyak di perempuan, walaupun tidak berbeda jauh sih. Kemudian untuk resiko berat badan lebih, belum sampai obesitas ya, itu di laki-laki yang paling ini tinggi. Jadi seperti itu untuk yang univariat pertama. Sekian dan terima kasih.